lo kena penipuan pinjol atau mungkin penipuan kerja online atau whatever, lo harus dengerin video gue ini. Sekarang saat ini gue lagi ada di Polres, salah satu Polres lah pokoknya di Indonesia. Dan di sini gue lagi mengurus untuk kasus teman gue yang kena penipuan. Jadi dia intinya modus kayak dapat penghasilan tambahan gitu loh. Jadi kayak dapat komisi, jalanin misi 1, 2, 3 dan sebagainya, dapat misi tambahan, terus dapat pemasukan. Misalnya dia kayak oke, misinya 100.000, deposit 100.000, terus dia dapat 150.000 dan sebagainya. Intinya dia ngelakuin itu. Dia sih niatnya untuk menambah penghasilan teman dia ya. Ternyata dia sih niatnya itu untuk menambah penghasilan keluarga dia gitu. Ternyata dia kena penipuan. Singkat cerita, dia udah kena tipu sekitar berapa kali transaksi yang nominalnya sekitar 40 juta rupiah. Dan gue mau sampein ke lo semua untuk jangan pernah mengambil hal-hal seperti itu ya. Jadi apapun itu, mau kayak ada tawaran dapat komisi atau mungkin kayak deposit berapa dulu. Sekarang simpelnya gini deh, kalau memang hal-hal seperti itu menguntungkan, dia pasti satu bakal dipakai sama pihak pemerintah atau mungkin perusahaan-perusahaan besar yang memang mereka itu cari dana untung yang banyak gitu, profit yang banyak. Kedua adalah kita bisa jeli gitu loh, kita lihat bahwa realistis nggak sih kita bisa dapat komisi cuma kayak gini doang gitu. Kau kerja gini doang bisa dapat komisi sebesar itu gitu. Di awal-awal dia pasti bakal bikin kita puas, kayak kita terima transferan balik. Misalnya satu misi berhasil 100.000, kita dapat 150.000, keluarin 200.000 dapat 250.000 dan sebagainya gitu. Awalnya pasti dibikin enak tuh. Ternyata setelahnya itu ternyata ya dia ngejebak kita sampai set dana kita udah gede dan kita itu dijebak juga. Kalau teman gue ini, jadi dia masuk grup, terus grup-grup itu tuh membuktikan kayak kita tuh udah dapat transferan juga loh, yang mana itu tuh gampang banget dimanipulasi gitu ya, itu gampang banget diprovokasi dan mungkin dia memanfaatkan psikologi juga agar kita terdesak dan cepet-cepetan gitu. Jadi ini jelas penipuan. Jadi berpikir realistis, berpikir logis. Kalau mau untung ya usaha gitu loh. Kalau mau untung ya kerja. Cuma ya kerjanya ada ibaratnya ada harga ada rupa gitu. Ada harga ada effort. Jadi nggak mungkin yang mudah-mudah terus gajinya gede, itu nggak mungkin gitu. Terus kedua juga teman-teman harus pahami banget ya, saran gue untuk terutama yang muslim itu pahami banget muamalah, ilmu-ilmu dalam gimana sih bertransaksi, gimana kita bekerja dan sebagainya. Jadi ilmu muamalah itu penting banget. Dan juga yang ketiga, kalau misalnya lu terlanjur kena tipe kata teman gue ini, ada beberapa hal yang bisa lu lakuin. Pertama adalah lu kayak tetap bersikap normal aja. Jadi lu diem-diem blokir si rekening penipu ini. Rekening penipu ini punya banyak kemungkinan. Bisa jadi rekening dia pribadi atau mungkin rekening orang, dia beli KTP-nya dan sebagainya. Bisa banyak kemungkinan. Caranya gue udah bolak-balik tadi ke Polsek, ternyata harus ke Polres. Gue juga baru tahu ternyata untuk ngurusnya itu lo harus ke ke Polres guys. Jadi nggak bisa ke Polsek untuk minta, misalnya nih kita mau pembukuan nih rekening dia biar dia tuh nggak bisa transaksi, biar kita bisa ngambil uang kita di situ. Nah caranya adalah kita harus punya bukti nih gitu. Di antaranya si bank akan meminta KTP asli gitu ya, orang yang bersangkutan datang, dan juga surat keterangan dari kepolisian. Nah surat keterangan kepolisian yang kita dapetin itu nggak boleh dari Polsek, itu harus dari Polres. Nah gimana caranya? Nah sekarang gue udah di Polres dan syarat-syaratnya gue juga baru tahu. Yang pertama adalah kita nge-print out semua bukti chat, bukti transfer. Kedua kita ke bank untuk minta rekening koran, print out ya, nggak bisa yang kayak bukti mutasi rekening gitu di mobile banking tuh nggak bisa. Habis itu juga kita juga sertakan kayak semua bukti itu ya, print out dan juga rekening koran gitu. Jadi nanti kalau udah nanti polisi ngeluarin, kayak gue nanya sih berapa lama prosesnya sih Pak, katanya ya langsung gitu, selama buktinya lengkap begitu langsung dikeluarin, kita proses ke bank. Setidaknya kalaupun misalnya belum rezeki, setidaknya kita sudah men-stop rekening itu untuk banyak merambah ke orang-orang lain gitu. Jadi maksudnya dia nggak bisa terima transferan dari yang lain gitu. Jadi dan dia semoga syukur-syukur nama dia juga keblokir dan sampai ke ke data BI-nya pun dia juga semoga terblacklist gitu. Cuma kita sekali lagi nggak tahu ya apakah dia mungkin dia berjejaring atau mungkin dia pakai punya orang dan sebagainya, itu sangat mungkin. Jadi saran gue hati-hati banget, pahami banget fikih muamalah, pahami banget perdagangan, hati-hati. Dan sedihnya gitu ya, orang yang gue kenal ini dia sampai terjerumus beberapa pinjol karena untuk ngelunasi ini udah berpikir gelap mata kan gitu. Jadi dan itu belum lagi riba guys. Riba itu ya Allah. Jadi tolong ya, terutama untuk yang orang beriman, untuk muslim yang kita punya faith gitu. Ya udahlah, kita anggaplah misalnya kayak ya gue ngomong ini even di beberapa agama pun juga melarang riba ya gitu.
Jadi guys, kalau di Islam itu ya, kalau kita nih sebagai orang beriman, sebagai muslim itu kita harus paham bahwa kita sedekah itu kan pahalanya besar ya. Nah, pahala memberi hutang sama orang itu jauh lebih besar daripada pahala sedekah. Karena saat orang berhutang itu dia butuh. Maka dari salah satu hikmahnya ya, kenapa kita berhutang itu nggak boleh minta kelebihan, which is itu riba. Kelebihan apapun ya, kelebihan mungkin manfaat kayak, kelebihan uang kayak gitu, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu jatuhnya ya masuknya riba dan itu haram di sisi Allah dan itu besar sekali dosanya. Riba itu ada 70-an tingkatan dan yang paling rendah tingkatannya itu dosa seperti zina sama ibu kandung. Lu kebayang nggak ngerinya? Memang sih nggak ada sakitnya. Sekarang kita bisa hitungan detik kok pakai tangan, kita bisa akses pinjaman online, pinjol itu hitungan detik, literally hitungan detik kita bisa akses, nggak ada rasa sakit tuh di badan kita, nggak ada susahnya. Memang gampang, cuma itu dosa dan itu besar di sisi Allah. Makanya gue bilang ini terutama untuk orang beriman dan orang muslim gitu loh. Gitu. Jadi please jangan sampai ini kejadian ke kalian, be smart gitu ya. Terus kalau ngelakuin juga transaksi itu juga yang jelas, pahami juga akad-akad syariah bagaimana saat jual beli, kita harus bertemu itu benar-benar pahamin banget. Karena pesan Umar bin Khattab yang dilarang kita berdagang atau kita dilarang ibaratnya bermuamalah sebelum paham itu betul-betul works. Gue bisa bilang itu sangat-sangat valid di kehidupan kita saat ini. Itu aja dari gue, semoga bisa bermanfaat dan hati-hati gitu. Kita sama-sama mohon sama Allah untuk berlindung dari hal-hal kayak gini ya. Thank you.